Imam, sayang sekali. Nggak bosan jika kita penonton lihat kak. Kita tunggu-tunggu setiap malam ini. Wih Poca, Hmm, kemarin saya itu tuh kita beritakan tuh hmm, Pak Jokowi mau pergi di Ukraina dan Rusia tuh. iya. Nah, telepon Ki. Tidak, Oh, keberangkatan beliau dengan ke Ukraina dan Moskow, Rusia dalam rangka mendamaikan Putin dan Zelensky iya. dikawal oleh 39 pasukan elit Indonesia. Semua ini Hmm. pasukan membawa senjata laras panjang Hmm. dengan amunisi tidak terbatas. Wih, Betul sekali peluru na bawa. Siap tempur. hebat. Ding. Pas pampres siapkan helm dan rompi anti peluru. Eh, Masalahnya iya. di sana orang bukan perang senjata ringan, Iya. tapi perang rudal, perang artileri. Ayana Pak Jokowi. Yang kita lagi jalan-jalan begitu tiba-tiba turun dari anu. Hmm. Drone langsung jatuh, jatuhkan bom. Eh. Banyak itu pasukan elitnya Amerika, Inggris, Korea apa yang ke sana jadi tentara bayaran mau bantu Ukraina baru satu hari minta pulang. Iya, mau nangis-nangis Kiko dong. Kayak dia kira orang buku tiba-tiba membakar 47. Berarti Ternyata buku tiba-tiba rudal. Berarti nama mau latihan. Tapi kan begini Poca, misi damai yang dibawa Pak Jokowi ini saya rasa meskipun tanpa pengawalan pasukan elit Indonesia akan Iya. aman-aman saja kan. Iya. Kenapa? Pertama, Ukraina sahabat, Rusia pun sahabat. Betul. Tentara-tentaranya bahkan orang-orang sana tidak mungkinlah mengganggu kan. Iya. Tapi namanya juga presiden, protokolernya memang harus dikawal. Betul. Nah, karena mereka akan berkunjung ke daerah konflik ya pengawal harus dipersenjatai kan begitu. Betul. Nah, menurut Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Pas Pampres Maijen Tri Budi Utomo, Hmm. pasukan elit yang mengawal Jokowi saat kunjungan ke Kiev, Ukraina dibagi menjadi 3 tim, yaitu tim utama, tim penyelamatan, dan tim advance atau tim pendahulu. Iya. Nah, tim utama adalah tim yang melekat pada Presiden Jokowi berjumlah 19 orang. Jadi 19 orang ini kelilingi terus Pak Jokowi kemanapun dia pergi. Bahkan masuk toilet pun mereka akan mengawal. Kemudian tim penyelamatan 10 orang. Ditambah 10 orang tim pendahulu. Sudah memang median sana ini di Kiev. Iya deh. Semua tim elit atau pas pampres yang mengawal presiden dibekali peralatan canggih, mulai helm, rompi anti peluru hingga senjata laras panjang. Nah, pihak Ukraina sudah mengizinkan pas pampres membawa senjata laras panjang dengan amunisi tidak terbatas. Tri mengaku percaya diri dalam melakukan pengamanan presiden, meski kedua negara saat ini masih perang. Toh? Jadi pas pampres yang kawal presiden ini Poca, ada dari Kopassus, pasukan elitnya angkatan darat toh. Iya. Ada dari detasemen Jala Mangkara. Oh ini Dinjaka. Wah pasukan aslinya pasukan elitnya ini angkatan laut hilang-hilang ini ya Poca. Hilang-hilang. Kemudian Kopaskas atau Paskas, ini angkatan darat. Oh teman seminar ini Paskas toh. Tapi memang tentaranya Indonesia jago-jago Poca. Diakui dunia. Kita itu setiap lomba menembak pasti juara. Jago memang kita. Latihannya lebih canggih, lebih sesa. Tentara Amerika itu unggul dia uji peralatan jenah pagi. Iya. Begitu Poca. Itu kita halaman 1 Poca kan. Betul. Nah, kemudian berita headline kita yang terbit BC itu Poca, lagi-lagi tentang PSM. Iya, kenapa itu PSM? Kenapa lagi PSM? Karena sebentar malam, Jumat malam bertanding. Iya deh. Di pertandingan pertama Piala AFC 2022 Grup H
yang dimainkan di Kuala Lumpur. Pochettino itu kan grup A, PSM satu grup dengan tuan rumah Kuala Lumpur City FC dan klub tim dari Singapura Tampines Rovers. Nah, begitu Pochettino. Kemudian kita akan muncul besok headline Tribun Timur dengan judul Menanti Kejutan Tavares. Iya. Kenapa menanti kejutan Tavares? Karena Tavares berjanji akan memberi kejutan. Kamu itu tahu? Iya tahu. Jadi jumpa pers tadi sore, Tavares bilang saya akan memberi kejutan. Nah, berarti kita menanti apa kejutannya sebentar malam. Tahu apakah menang atau menahan seri? Karena menurutku menang seri itu juga sudah sebuah kejutan. Betul. Ketika kita bermain di kandang lawan. Nah, tapi meski berjanji memberi kejutan, Tavares mengakui bahwa Kuala Lumpur City FC ini tim yang kuat. Pochettino? Iya. Pertandingan akan dilangsungkan di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia. Jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Indonesia Tengah. Berarti jam 8 waktu kita di sini. Menurut gini kutipannya Bojan tadi jumpa pers dia bilang begini. Antara pelatihnya PSM itu. Iya. Tavares yang bilang dulu ini. Iya. Mereka kuat. Mereka ini dia maksud Kuala Lumpur City toh. Kami baru membangun tim. Jadi Tavares bilang kan baru tahu bulan Mei kemarin pengen. Betul. Nah, kami punya banyak pemain yang muda. Tetapi besok meskipun Kuala Lumpur kuat, tapi besok akan menjadi pertandingan 11 lawan 11. Iya. Ya iya aja, kalau 5 lawan 5 ya futsal dong. Kalau 3 lawan 3, takraw. 1 lawan 1. 1 lawan 1 karate. Itu kalau bicara kita pada pertandingan 11 lawan 11 memang main bola 11 lawan 11. Kalau 22 lawan 22 berarti Ruby. Rugby. Kalau ada yang ada Pocak, yang 14 lawan 14, Ih, pertandingan tarik sebolong-bolong. tambang. Tavares berjanji Kesina. anak asuhnya akan tampilkan permainan terbaik. Nah, dan itulah tadi Pocak. Kenapa Tavares akan berjanji memberi kejutan, akan memberi penampilan terbaik? Karena menurut dia mereka ke Malaysia bukan sekedar membawa nama PSM Makassar, Iya tahu. tetapi membawa nama Indonesia. Betul. Baca kan? Nah, itu Pocak. Nah, apa yang bilang Bojan Hodak? Pelatihnya Kuala Lumpur City FC ini adalah Bojan Botak. Iya. Bojan Hodak. Iya, Mantan pelatih PSM musim 2019-2020 ya. Iya. 2020 baru ini yang Baru. dia meninggalkan PSM juga Anak Peona. bukan karena kontraknya habis atau dipecat, tapi karena liga terhenti Pochettino karena Iya. corona toh. Jadi dia ke Malaysia melatih Kuala Lumpur FC. Nah, bilang Ibu Ujang pasti anak asuhnya akan menang dan lolos dari grup H untuk lanjut ke babak berikutnya, gitu. Nah, kami ingin lolos. Saya kira grupnya cukup setara. Oh, berarti Nanu Tonji, Nawaspadi Tonji, PSM dia bilang setara. Iya. Tapi timnya diuntungkan dengan lokasi pertandingan yang gelar di markasnya. Iya. Nah, betul jadi dia 12, PSM 11 dia 12 karena Iya. faktor tuan rumah kan satu pemain Pochettino. Betul. Keuntungan kami adalah bermain di kandang, kata Bojan Hodak. Tapi keuntungan PSM dan Tampines, termasuk Tampines Singapura adalah
Mereka bermain di Piala FC setiap tahun dan memiliki pengalaman yang tidak sedikit. Betul. Kemudian juga Poca kita menampilkan catatan Pak Samsudin Umar, mantan pelatih PSM, mantan pemain PSM. Nah, dalam catatannya Pak Samsudin Umar menyoroti soal masih mandulnya striker PSM yang masih sulit mencetak gol. Iya. Karena penyelesaian akhir masih kurang efektif. Pak Samsudin Umar memberi catatan hal ini menjadi masalah yang harus segera dibenahi. Pak Syam meminta harmonisasi pemain ditingkatkan karena mereka selalu bersama. Dia menilai penyerang dan pemain sayap dimiliki saat ini sudah bagus. Seiring latihan dan jalani kompetisi, ia optimis masalah penyelesaian akhir akan segera teratasi. Penyerang PSM bagus dan sayap bagus, mereka bisa lewati pemain lawan. Jadi tidak usah panik, ala bisa karena biasa. Mudah-mudahan berjalannya kompetisi dan latihan semua terus membaik, kata Pak Sam. Ini itu Pak Sam, dia lebih kepada bagaimana PSM itu memaksimalkan serangan dan mencetak gol. Yes. Itu je Poca, nomor 1 Poca. Ya, oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.